Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersala Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini Senin 28 Selasa ya, 28 Juli 2020. Hari ini kita awali dulu dari Suara Sidoarjo bersama Karina Putri. Pemkab Sidoarjo luncurkan layanan cetak mandiri untuk 22 layanan perizinan dan pelayanan desa dan kecamatan lewat Si Praja. Karina, silakan. Iya, baik. Terima kasih Tika dan juga pendengar yang ada di seluruh Jawa Timur. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan perizinan di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan, khususnya di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan layanan online cetak mandiri. Terdapat 22 layanan yang bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon hanya dengan mengurus melalui aplikasi online Si Praja atau sistem pelayanan rakyat Sidoarjo yang juga bisa diunduh melalui Play Store. Dari 22 layanan tersebut dibagi 3 tipe. Yang pertama ada tipe layanan A untuk mengurus surat keterangan lahir, surat kematian, surat keterangan tidak mampu dari desa, surat keterangan biodata penduduk, surat keterangan umum dari desa, dan surat keterangan domisili usaha. Sedangkan untuk layanan cetak mandiri tipe B, di antaranya terdapat surat pengantar SKCK, surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat keterangan pindah SKTM kecamatan, surat keterangan umum kecamatan yang dipergunakan untuk rumah sakit, keringanan PLN, dinas sosial, dan untuk keringanan biaya pendidikan. Dan yang terakhir layanan cetak mandiri yang bertipe C, meliputi surat izin usaha mikro kecil, surat izin mendirikan bangunan IMB 2, kartu AK1, IUMK baru, IUMK perpanjangan, IUMK perubahan dan TDU mikro, serta yang terakhir kartu pencari kerja. Keunggulan layanan Si Praja menurut Imam Mukri Afandi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, selain bisa mengurus secara online, masyarakat bisa mencetak sendiri surat yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh camat maupun kepala desa atau lurah. Sementara itu, keunggulan lainnya yaitu masyarakat bisa men-tracking atau memantau langsung secara online proses pengajuan suratnya. Adanya layanan cetak mandiri yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan membantu mengurangi kerumunan massa di kantor layanan kecamatan maupun di desa dan juga kelurahan. Layanan cetak mandiri Si Praja ini dinilai sangat membantu warga Sidoarjo dalam mengurus izin dan surat kependudukan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nur Ahmad Saifuddin selaku Wakil Bupati Sidoarjo juga berharap dengan adanya layanan cetak mandiri, masyarakat bisa memanfaatkan karena adanya layanan cetak mandiri Si Praja yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini sangat membantu masyarakat dalam mengurus perizinan dan surat-surat kependudukan dengan cepat dan mudah. Demikian info dari saya, kembali ke studio bersama Tika. Terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita ke Madiun bersama Amanda dari Suara Madiun mengabarkan bahwa tingkatkan imunitas. Wali Kota Madiun lanjutkan aksi bagi-bagi telur. Amanda, silakan. Baik, terima kasih Tika. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi melanjutkan aksi bagi-bagi telur dan aneka sayuran. Kegiatan kali ini berlangsung di Kelurahan Kejuron dan Kuncen dengan sasarannya warga sekitar, khususnya perempuan dan anak-anak. Sama seperti sebelumnya, Pemkot Madiun membagikan telur dan aneka sayuran untuk meningkatkan imunitas warga dalam upaya pencegahan COVID-19. Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme luar biasa oleh warga, namun proses pembagiannya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pembagian telur dan sayur ini akan dilakukan secara rutin dan diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kestabilan imunitas. Wali Kota berharap tak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga diikuti peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
Sahabat, informasi sesuai dashboard.madiunkota.go.id persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 27 Juli 2020 terdata pasien konfirm sebanyak 27 orang dan sembuh sebanyak 14 orang. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Terima kasih Amanda dari Suara Madiun, dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Dea Maudi dari Lalita FM Pamekasan. PT Taspen Cabang Pamekasan bantu warga Bangkalan terdampak COVID-19. Dea, silakan. Baik Kartika, terima kasih. PT Taspen Persero Cabang Pamekasan peduli terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan bina lingkungan berupa beras 750 kilo. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada Pemkab Bangkalan. Yoka Krisma Wijaya, selaku Kepala PT Taspen Cabang Pamekasan menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Taspen terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan itu sebagai bentuk kebersamaan Taspen kepada semua mitranya, termasuk bagi warga dan Pemkab Bangkalan. Taspen merupakan BUMN yang mengelola dana tabungan dan asuransi pensiun pegawai negeri. Menurutnya, bantuan sembako nanti akan dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif memberikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan itu. Bantuan tersebut menurutnya sangat bermanfaat dan meringankan beban hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bupati Latif juga mengatakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, baik dalam edukasi maupun bantuan sosial. Ia mengucapkan terima kasih kepada Taspen yang peduli terhadap rakyat Bangkalan yang terdampak COVID-19. Dea Maudi, Lalita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Dea Maudi dari Lalita FM Pamekasan. Selanjutnya kita ke Muhammad Prasetyo dari Ersal FM Nganjuk. Peraturan Bupati terkait new normal terancam tidak berlaku. Silakan. Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman persiapan tatanan kebiasaan baru pada pandemi COVID-19 yang dikeluarkan bebarengan dengan 21 surat edaran Bupati terancam tidak bisa dilaksanakan. Pasalnya, gugus tugas yang menjadi pelaksananya dibubarkan Presiden Joko Widodo. Pembubaran gugus tugas melalui Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 membuat pelaksana kebijakan di tingkat bawah belum berani mengambil keputusan. Seperti dikatakan Camat Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Ugo Harnoto, mengatakan sudah menyelesaikan draft terkait tindak lanjut surat edaran protokol kesehatan di sejumlah kegiatan. Namun pihaknya belum berani menandatanganinya, masih menunggu kebijakan selanjutnya. Ugo menegaskan, surat edaran itu hanya berlaku pada daerah yang zona hijau, terutama di desa yang masih zero kasus positif. Perlu kami informasikan bahwa kasus positif di Kabupaten Nganjuk per hari kemarin 184, sembuh 102 dan meninggal dunia 24. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Pras, terima kasih untuk laporannya, dan selanjutnya kita ke Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Ruang IGD dibuka kembali. Bupati Blitar himbau agar masyarakat hilangkan stigma pada RSUD Ulingi. Risma, silakan. Ya, baik. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM ini menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar menghilangkan stigma negatif ke RSUD Ngudi Waluyo Ulingi. Karena mulai Senin kemarin, ruang IGD di rumah sakit itu sudah kembali dibuka untuk melayani pasien berobat. Dan menurut Bupati, pasca penutupan, pihak RSUD Ulingi juga telah melakukan sejumlah upaya seperti sterilisasi maupun penyemprotan disinfektan di semua bagian ruangan, termasuk peralatan rumah sakit yang dibuat untuk menangani pasien. Selain itu, koordinasi manajemen RSUD Ulingi juga melakukan general cleaning serta penataan ulang terhadap tenaga kesehatan khususnya yang ditempatkan di ruang UGD. Sehingga dengan adanya perubahan ini, masyarakat diminta tidak lagi takut dan was-was ketika berkunjung atau berobat ke rumah sakit daerah di Kabupaten Blitar.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, disebutkan bahwa ada 31 tenaga kesehatan dari RSUD Ngudi Waluyo ini terpapar positif virus corona. Dengan penambahan ini, jumlah kumulatif pasien positif ini bertambah 138. Saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma dari Kabupaten Blitar, Persada FM Kabupaten Blitar, dan selanjutnya kita masih bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini kita bersama Ari Kusuma, Wakil Bupati Blitar semangati nakes RSUD Wlingi yang positif COVID-19. Ya Ari, silakan. Wakil Bupati Blitar Marhani Surabiododo memberikan semangat bagi tenaga kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang terpapar positif COVID-19. Kegiatan ini dilakukan secara daring atau online di kantor Pemkab Kanigoro. Menurut Wabub, hasil koordinasi dengan tim Satuan Gugus Tugas ada sebanyak 31 tenaga kesehatan atau nakes RSUD Wlingi dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona, sehingga mereka hingga kini masih menjalani isolasi khusus sembari menunggu dilakukan swab tes lanjutan. Untuk itu, Wabub memberikan dorongan berupa motivasi kepada nakes agar tetap bersemangat menjaga kondisi kesehatan tetap prima, terutama menerapkan pola makan teratur dan beristirahat secukupnya. Ia berharap adanya dukungan serta kepedulian ini bisa dijadikan semangat baru melawan COVID-19. Wakil Bupati Blitar juga mengingatkan seluruh masyarakat agar menghapus segala stigma negatif kepada pasien COVID-19 dan keluarganya. Karena dengan pemikiran negatif, masyarakat tidak menjadi solusi, bahkan malah memperkeruh keadaan. Dan mulai 27 Juli 2020, pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sudah dibuka kembali. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, terima kasih Ari. Kita selanjutnya ke LPPL Malowopati Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo, sahabat. Disputpar Bojonegoro bersiap membuka wisata di Bojonegoro dengan adaptasi kebiasaan baru. Iwan, silakan. Ya, sahabat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Bojonegoro sedang bersiap membuka kembali objek wisata dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Beberapa hari terakhir, pihak Disputpar Bojonegoro telah melaksanakan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru kepada sektor penggerak wisata seperti situs wisata, hotel, restoran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Budianto Senin kemarin mengatakan, selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan koordinasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Industri Kreatif, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Budi berharap dengan sosialisasi yang dilakukan ini, pengelola wisata dan masyarakat lebih siap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru saat industri wisata dibuka kembali, mulai dari memakai masker, membiasakan cuci tangan, dan jaga jarak. Sementara update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 27 Juli 2020 jam 6 petang, kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 11 orang. Pasien berasal dari Kecamatan Dander 1 orang, Kepoh Baru 1 orang, Bojonegoro 5 orang, Purwosari 2 orang, Burno 2 orang. Di samping ada penambahan baru sebanyak 2 orang di Kecamatan Sumberjo 1 dan Bubulan 1 orang, sehingga kasus konfirmasi positif 32 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terima kasih Iwan dari Bojonegoro. Sahabat, selanjutnya dari Vano Kusnadi dari Mahardika FM Kota Blitar. Menandai berakhirnya masa karantina COVID-19, warga Jalan Waru Kelurahan Rambang gelar tasyakuran. Rifano, silakan. Karantina mandiri di lingkungan Rembang, Jalan Waru, RT 3 RW 3, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar berakhir Senin 27 Juli 2020. Sebagai tanda syukur, masyarakat setempat pun menggelar tasyakuran dan tumpengan.
Heru Eko Pramono, Camat Sanan Wetan saat dikonfirmasi mengatakan warga di lingkungan Jalan Waru melakukan karantina sejak tanggal 30 Juni 2020. Terdapat 3 gelombang penyebaran COVID-19 di lingkungan Jalan Waru. Gelombang pertama dari tenaga kesehatan di RS Kabupaten Blitar yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian dilakukan tracing terhadap orang yang kontak erat dengan 2 pasien positif. Hasil tracing pertama ada puluhan warga yang kontak erat dan akhirnya menjalani tes swab. Di gelombang kedua terdapat 2 anak perempuan yang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab. Kemudian tim gugus tugas COVID-19 Kota Blitar melakukan tracing terhadap 6 orang yang kontak erat dengan 2 anak perempuan tersebut dan hasilnya positif COVID-19. Dan dari hasil terakhir yang keluar pada hari ini, ketiga gelombang tersebut dinyatakan negatif COVID-19 dan warga menggelar tasyakuran serta tumpengan untuk mengakhiri karantina mandiri. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, terima kasih untuk Rifano Kusnadi dari Mahardika FM ya. Dan selanjutnya ada Afik Rahardian masih dari Mahardika FM Kota Blitar. 1 pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar meninggal dunia. Afik, silakan. Terdapat 1 pasien konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar yang meninggal dunia pada Senin 27 Juli 2020. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika Senin 27 Juli 2020. Pasien yang meninggal seorang perempuan berusia 52 tahun asal Kelurahan Blitar. Sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dari Banjarmasin pada tanggal 16 Juli lalu. 2 hari setelahnya berobat di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan keluhan sesak dan mual. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli hasil RT-PCR keluar dan dinyatakan positif COVID-19. Setelah dilakukan perawatan selama 2 hari, pada tanggal 27 Juli 2020 pasien meninggal dunia. Pasien dimakamkan oleh petugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mukhlis menghimbau warga Kota Blitar harus menerapkan protokol kesehatan terus-menerus tanpa dikurangi dan patuh terhadap aturan dan anjuran Pemkot Blitar. Hal ini tentu bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Kota Blitar. Seorang perempuan berumur 52 tahun dari Kelurahan Blitar memiliki riwayat perjalanan dari Banjarmasin tanggal 16 Juli. Pada tanggal 25 Juli yang lalu hasil PCR-nya positif COVID-19 dan tanggal 27 Juli hari ini meninggal dunia. Dengan adanya 1 pasien yang meninggal ini, saat ini total kasus konfirmasi positif corona di Kota Blitar sebanyak 36 orang. Dengan rincian 24 orang sembuh, 6 orang melakukan isolasi mandiri, 3 orang dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan 3 orang meninggal dunia. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik. Dan ada selanjutnya ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Pembukaan wisata baru di Bawean Gresik dengan perketat protokol kesehatan. Putri, silakan. Satu lagi objek wisata hadir di Pulau Bawean, berlokasi di Panjinggahan Tanjung Ngori, Kecamatan Tambak, Bawean Gresik. Wisata Pantai Betu Celong kini menjadi salah satu destinasi masyarakat. Tempat wisata tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Muhammad Qasim dan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik, Camat Tambak, Kapolsek Tambak, dan Ramil Tambak, Kepala Bandara Harun Thohir, Kades Tanjung Ngori, Kepala Desa Diponggo, Ketua Pok Darwis Bawean, Ketua Ekowisata Daun, dan masih banyak tamu undangan yang lain. Peresmian ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Wakil Bupati Gresik yang kemudian dilanjutkan dengan acara potong tumpeng. Dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, acara tersebut membatasi masyarakat untuk berkerumun dan selalu memakai masker. Dalam pidatonya, Bapak Wakil Bupati memberikan apresiasi atas hadirnya objek wisata Bawean baru, Pantai Betu Celong, sekaligus mengucap syukur atas keberagaman wisata yang ada. Di samping itu, Qasim juga menyampaikan agar akses jalan menuju objek wisata dibenahi. Karena menurutnya, jika musim hujan datang, maka akses jalan akan menjadi licin dan membahayakan pengunjung. Wakil Bupati Gresik itu berpesan agar aset-aset ini dijaga karena akan membuat masyarakat bertahan. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Putri. Dan sahabat, masih dari Suara Gresik, kali ini kita ke Isyiatun Hania. Tetap lakukan pendataan untuk aplikasi Rumah Kusip Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik. Terus lakukan sosialisasi di masa pandemi COVID-19. Isyiatun, silakan. Sahabat, pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik untuk terus lakukan pendataan baru dan updating data untuk aplikasi Rumah Kusip.
Sosialisasi dari aplikasi ini sendiri terus dilakukan kepada masyarakat, terutama ke jajaran RT RW dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Rizal Sulistyo Nugroho selaku Kepala Bidang Rumah Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut juga sempat ada penolakan dari warga setempat. Namun pihaknya juga menjelaskan bahwa pendataan dilakukan kepada masyarakat yang menerima saja terlebih dahulu. Sosialisasi kita berjalan terus menerus sejak awal. Ini sudah idenya tahun 2017, sudah mulai dilaksanakan 2018. Sampai sekarang sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun lebih. Dan selama dalam perjalanan kita ngedrone itu kita sambil sosialisasi dalam aplikasi tersebut. Karena apalagi di masa pandemi ini ketika kita terjun ke lapangan untuk melakukan drone lokasi itu kan banyak, ada juga penolakan juga kan, karena kan takut kadang-kadang takut curiga kan, nggak kan kadang-kadang juga kan, karena dengan drone kan otomatis kelihatan semua celah-celah di rumah kan kelihatan kan, dari peta rumah ada bagian belakang kosong, nggak ada pagar kan kelihatan. Jadi memang perlu sosialisasi terus menerus. Jadi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Jadi sebelum melaksanakan drone itu kita koordinasi mau sampai ke RT, ya bisa mendampingi petugas untuk melaksanakan drone. Selain itu, setelah sebelumnya aplikasi Rumahku SIP masuk ke dalam jajaran top 99 inovasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB, tepat hari Senin tanggal 27 Juli 2020, aplikasi Rumahku SIP diumumkan kembali menjadi top 45 inovasi pelayanan publik bersama 18 kabupaten lainnya. Sahabat, sebagai informasi untuk perkembangan COVID-19 per tanggal 27 Juli 2020, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 terdapat 1.694 orang, sedangkan sudah dikonfirmasi sembuh sebanyak 914 orang dengan status PDP sebanyak 940 orang dan ODP sebanyak 1.684 orang. Saya Syazon Hania melaporkan langsung dari studio Radio Suara Gresik untuk Jatim News Studio. Ya, terima kasih Syatun Hania dari Suara Gresik. Selanjutnya, sahabat, terakhir kita ke Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Bupati targetkan Tuban zona hijau 2 bulan lagi. Hikmah, silakan. Bupati Tuban Fatul Huda menargetkan dalam waktu 2 bulan, Tuban sudah bisa menjadi zona hijau atau terbebas dari kasus COVID-19. Hal tersebut disampaikan Bupati saat melakukan Monef Tatanan Kenormalan Adaptasi Kebiasaan Baru pada usaha bidang pariwisata, penyelenggaraan kesenian, dan pelaksanaan hajatan di Wisata Religi Sunan Bonang, Senin 27 Juli 2020. Di hadapan awak media, Bupati Huda mengatakan optimisme ini muncul melihat angka kesembuhan yang telah mencapai 74% di Kabupaten Tuban. Meski demikian, kunci keberhasilan target tersebut ada pada kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak aman satu dengan lainnya. Untuk itu, Bupati berpesan agar masyarakat selalu menjalankan protokol kesehatan. Saat ini Kabupaten Tuban juga telah ditetapkan menjadi zona oranye oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kesembuhan pasien 65% lebih. Hal ini harus dapat dijaga bersama menuju zona hijau bebas dari pandemi COVID-19 sesegera mungkin. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk Breaking News update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar, Suara Sidoarjo, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.